Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mustafa Raffi selaku moderator pada diskusi kita kali ini yang bertemakan psikotropika dan halsinogen bab zat nafza. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota rekan saya di kelompok biologi kali ini. Yang pertama ada Aisyah Febriana, yang kedua ada Ifara Mutijabar, dan yang ketiga ada Zahira Dimaya Fitria. Nah, rangkaian acara diskusi kita pada kali ini adalah pembukaan, penyampaian materi, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Yang pertama, akan kita lihat apa aja sih yang akan kita bahas pada diskusi kita kali ini. Yang pertama, kita akan bahas pengertian zat nafza dan motivasi penggunaannya. Terus yang kedua, ada SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, meliputi definisi, cara kerja, gejala umum, efek withdrawal, dan yang terakhir ada LSD. Meliputinya sama, definisi, cara kerja, gejala umum, dan efek withdrawal. Langsung aja kita masuk ke pembukaan atau slide keempat dan kelima tentang nafza yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muti. Kepada Muti saya persilahkan. Baik, terima kasih Mustafa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan definisi nafza. Apa itu nafza? Nafza adalah semua bahan kimia yang dapat mempengaruhi regulasi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Apa saja sih yang termasuk golongan nafza? Yang termasuk golongan nafza itu ada narkotika, psikotropika, zat adiktif, stimulan, halusinogen, dan depresan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muti. Selanjutnya tentang SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, jadi definisi dari SSRI itu adalah kelompok obat untuk mengatasi gejala depresi sedang hingga berat. SSRI merupakan obat antidepresan yang paling sering digunakan untuk terapi depresi. Contoh-contohnya ada escitalopram atau Lexapro, terus fluoxetine atau yang disebut Lovan atau Prozac. Habis itu ada paroxetine atau Aeropax, terus ada sertralin atau Zoloft. Terakhir ada citalopram atau Cipramil. Biasanya untuk mengobati depresi itu yang dipakai adalah fluoxetine. Nah, sekarang ada efek samping SSRI yang saling berkaitan nih, kalau kita lihat dari diagramnya. Yang pertama, secara fisik ya, biasanya meliputi saluran pencernaan nih. Ada mual, muntah, dispepsia atau mah, sakit perut, diare, dan konstipasi. Selain itu juga bisa menyebabkan anoreksia atau penurunan berat badan. Atau sebaliknya nih, bisa meningkatkan nafsu makan dan berat badan. Terus juga bisa memberi efek hipersensitivitas atau rasa gatal pada kulit. Lanjut, cara kerja SSRI. Nah, kalau kita lihat di gambarnya nih, cara kerja SSRI itu meningkatkan kadar serotonin dengan memblok salah satu channel serotonin. Jadi ketika banyak serotonin di celah sinapsis, dia akan mengobati gejala-gejala depresi. Serotonin ini adalah suatu messenger atau media pembawa pesan ke otak. Dia bisa meregulasi mood, tidur, dan nafsu makan. Jadi SSRI ini dia obat yang mencegah terserapnya kembali serotonin ke dalam sel saraf sehingga kadarnya tinggi dan mengobati gejala depresi gitu. Welcome to 2-Minute Neuroscience, where I explain neuroscience topics in 2 minutes or less. In this installment, I will discuss selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs. SSRIs were developed in the 1970s with the goal of treating depression by increasing serotonin levels. This goal was formulated based on the serotonin hypothesis of depression, which suggests that depression is caused by low levels of the neurotransmitter serotonin. SSRIs work by inhibiting a mechanism called reuptake. In reuptake, a protein called a transporter transports excess neurotransmitter molecules out of the synaptic cleft, usually back into the neuron that released them. SSRIs inhibit the reuptake of serotonin. By inhibiting the removal of serotonin from the synaptic cleft, this causes levels of serotonin in the synaptic cleft to rise. These increases in serotonin levels have been hypothesized to be the mechanism by which SSRIs can treat the symptoms of depression.
There are reasons now, however, to believe that there must be more to the mechanism of SSRIs than just changing serotonin levels. For example, when someone begins taking an SSRI, they generally have to wait about 4 weeks before their symptoms improve. Evidence suggests, however, that their serotonin levels rise as quickly as within an hour after taking the medication. Thus, it seems likely that SSRIs may affect serotonin levels, which then leads to other effects that influence the symptoms of depression. Therefore, it's probable that more than serotonin levels must be changed for SSRIs to work, which suggests that depression isn't caused only by low serotonin levels. Additionally, evidence has now emerged that questions the effectiveness of SSRIs. Some research has found they do not work much better than placebos, and may only benefit those who are most severely depressed, which is a minority of patients who actually take the drugs. Lanjut ke efek withdrawal. Efek withdrawal adalah penghentian penggunaan secara mendadak nih. Nah, gimana sih? Jadi kriteria pengguna yang bisa mengalami efek withdrawal adalah pengguna yang sudah memakai SSRI selama 4-6 minggu. Efek withdrawal akan bertahan kurang lebih 2-3 minggu rentangnya. Gejalanya adalah anxiety, pusing, fatigue atau mudah lelah. Setelah itu ada flu, otot mudah pegal, terus dingin, menggigil. Terus setelah itu ada sensasi tersengat listrik, dan terakhir menyebabkan gejala depresi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas LSD yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah. Pada Aisyah, saya persilahkan. Terima kasih, Raffi. LSD merupakan jenis bahan kimia yang bersifat halusinogen yang diperoleh oleh jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Bahan kimia atau obat ini berbentuk seperti kertas seukuran dengan perangko dan memiliki warna serta gambar. Cara kerja LSD. Cara kerja LSD merangsang produksi serotonin dan struktur dalam otak dengan mengaktifkan reseptor serotonin. Reseptor ini kemudian membantu memvisualisasikan dan menafsirkan dunia nyata. Serotonin tambahan memungkinkan lebih banyak rangsangan untuk diproses seperti biasanya. LSD memicu serangkaian perubahan persepsi dan sering berkaitan dengan penglihatan, sentuhan, emosi, dan pemikiran, temperatur tubuh, dan rasa lapar. Efek visual termasuk warna-warna cerah, jelas, penglihatan kabur, bentuk, dan warna objek, dan wajah yang terdistorsi, serta getaran cahaya. Gejala umum yang pertama itu berkeringat, kutu membesar, tremor atau bergetar, penglihatan kabur, jantung berdebar, dan halusinasi visual. Tingkat penyalahgunaan. Kebanyakan zat dalam psikotropika sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tapi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut tren atau gaya, ambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dan lain sebagainya, maka psikotropika kemudian disalahgunakan. Penggunaan terus-menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Tingkat penyalahgunaan LSD. Yang pertama, coba-coba, senang-senang, biar kelihatan keren, ketergantungan, dan kecanduan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya, efek withdrawal akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Zahira Dimaya. Kepada Zahira, saya persilakan. Baik, terima kasih Raffi. Di sini saya akan menjelaskan efek withdrawal. Itu LSD menyebabkan resistan terhadap LSD dan obat lain. Jadi perlu dosis yang banyak jika ingin mengonsumsi LSD kembali dan obat lainnya. Efek withdrawal tidak menentu bagi setiap orang, tergantung kondisi psikologisnya. Baik. Di sini ada efek withdrawal. Withdrawal psikologi dan fisik. Psikologi, anxiety, paranoid, panik, atau lock drum. Fisiknya sulit berbicara, tremor, goosebumps. Fisiknya sulit membedakan warna, gagal ginjal. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Zahira. Nah, kita udah di akhir rangkaian acara diskusi kita pada kali ini. Berakhir adalah kesimpulan. Jadi, SSRI dan LSD masing-masing menyebabkan kecanduan bagi seseorang menggunakannya secara tidak bijak, guys. Nah, jadi itu aja diskusi kita pada kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.